Memang non profit Ya? karena memang dari kami mungkin kalau sebagian kita dapat gaji kadang gitu kan, ada komunitas-komunitas yang seperti itu. Tapi untuk di NU sendiri, di IPNU IPPNU sendiri terutama, kita memang pelajar. Setelah itu kita juga ngasih harusnya, bukan kita ke sosialnya ya. Kita misal ada acara nih, kita yang iuran gitu, bukan kita yang dikasih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Radio Pratiwi dimanapun Anda berada. Bertemu lagi di acara rutin kita ya, Ngobras, ngobrol asik yang diprakarsai oleh Radio Pratiwi 106,9 bersama Pro TV Situbondo. Kali ini tamu ngobras kita nih sudah ada Mbak Nabela ya. Kenapa saya nggak boleh bilang Nabila? Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kali ini kita bahas tentang IPPNU ya. Iya benar. Jadi bukan yang organisasi yang kemarin ya. Ya. Bukan satunya ya. Ya. IPPNU. Beberapa waktu yang lalu nih ada dari IPNU. Ya, nah, benar. IPNU itu yang cowok. Ya. Yang cewek IPP. IPPNU. IPP ini apa sih kepanjangannya? Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Ada putrinya. Iya. Ikatan Pelajar Putri. Oh. Saya pikir pemudi. Putri. Bukan ya? Enggak, Putri. Pelajar. Oke. Ke pelajar. Kalau yang IPNU Ikatan Pelajar aja ya? Iya, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Sama ya? Berdirinya apa, kemudian kegiatan-kegiatannya sama ya? Sama berdirinya IPN. Itu tidak sama, karena dari awal itu ada IPNU saja. Oh, IPNU saja. Sedangkan untuk pelajar-pelajar putri itu tidak ada wadah. Maka dari itu terus dikembangkan jadi. Iya, setelah kongres pertamanya IPNU, dibentuklah IPPNU. Pendirinya apa? Kiai Haji Wahid Hasyim? Bukan. Kiai Haji Tolha Mansur untuk yang IPNU. Kalau yang IPPNU Kiai maknya Bunyai Umroh Mahfudoh. Beliau istrinya. Jadi istrinya Kiai Tolha seperti itu. Seperti mungkin kalau seperti kepolisian itu dharma wanitanya gitu ya. Iya. Ketepaan istrinya gitu. Iya. Nah ini karena bahasnya IPPNU nih, ada Nahdlatul Ulama, ini bahasnya cenderung ke keagamaan ya. Cenderung ke religius. Ustazah apa gimana ini aku nyebutnya ini kalau sekarang? Untuk di kami rekan-rekanita. Oh, rekanita. Ya, rekanita jadi untuk teman-teman IPPNU jadi sendiri. Aku bukan manggil Ustazah Nabela bukan. Enggak. Ya? Rekanita. Lebih ke pelajar kan? Oh iya. Lebih ke pelajar. Iya. Ada ini ya, ada batas berarti. Ada batas umur anggota atau pengurus? Iya, ada batas umur. Untuk di IPNU IPPNU sendiri itu dari 13 tahun. Jadi usia SMP sudah boleh memasuki seperti itu. Untuk batasnya sebenarnya 25 tahun. Cuma dari kongres kemarin itu dibahas dari PBNU sendiri, dari pusat Nahdlatul Ulamanya itu meminta untuk diturunkan, direndahkan. Jadi 24 tahun. 24 maksimal. Okay. Setelah 25 harus setidaknya keluar dari kepengurusan. Anggota ya? Anggota dulu ya? Anggota. Keluar dari anggota. Bukan dari untuk di kepengurusan, mungkin bisa lanjut ke fatayat karena kita kan ada berjenjang. Sebenarnya gitu. Okay. Baiknya tidak berhenti sampai di situ, tapi berjenjang ke fatayat, ke muslimat seperti itu. Jadi tetap aktif di kepengurusan NU.
Sambil Gitu. diminum Mbak tehnya Mbak. Iya. Aku panggil Mbak aja ya. Iya. Aku agak bingung nanti kalau manggil ustazah apa rekanita gitu kok. Terlalu rasanya- berat kalau ustazah. Tapi calon ustazah kan? Ya, amin. Ya kan? Teman-teman yang ada di IPPNU kan mudah-mudahan calon ustazah semua. Amin, amin seperti Mudah-mudahan itu. Apa ya? Sambil diminum. Iya, ya. Sambil diminum. Ngomong. Masih panas sih. Kayaknya masih panas. Rasanya pasti beda ini sama itu. Iya. Tapi nggak usah dicoba, udah tak minum harusnya. IPPNU sendiri yang di Kabupaten Bondowoso ini kantornya sama Kantornya sama, cuma dengan IPNU. iya di Sama. kantor PCNU langsung. Oh langsung di PC ya? Langsung di PCNU. Oke. Bersebelahan Jadi di situ ruangan ada, cuma. ada ruangan-ruangan Ya. di situ ya. Cuma ruangan-ruangan. Oh, terlibat nggak haji? Untuk di cabang tidak. Enggak ya? Cuma Enggak teman-teman- dilibatkan untuk bantu apa kepengurusan, terus persiapan selama sebelum pemberangkatan, persiapan calon jemaah itu Tidak. terlibat. Tapi yang saya lihat teman-teman pusat dilibatkan. Dilibatkan. Kan tetap ada dipilih kayak gitu. Mbak Nabela ini di pusat apa di cabang? Di cabang. Di kecamatan. Kabupaten, Apa? Oh, kabupaten. Ya. Oh, yang pusat itu maksudnya Jawa Timur gitu. Jakarta Oh, Jakarta. di pusat, ya. Jawa Timur itu PW, pimpinan wilayah. Oh, oke. Waduh, nggak paham aku sebutannya. Jadi kita bukan hanya ada di sini tapi di berbagai daerah. Jadi ada kepengurusan pusat gitu. Se-Indonesia, bahkan di luar negeri ada pimpinan cabang istimewa seperti di Korea Selatan. Seperti semacam di duta besar Maroko. gitu ya. Mungkin kan Bukan berkantor bersama duta besar. Enggak, bukan. Ketika misal teman-teman Bondowoso ada yang kuliah di Maroko misalkan. Nanti di Maroko tetap ikut IPPNU, misalkan seperti itu. Mereka akan aktif di PCI Maroko kayak gitu. Iya, karena sekarang mudah ya. Ya. Online ya, maksudnya via internet apa. Oke. Sejauh ini sudah sampai mana aja sih? Maksudnya untuk perwakilan teman-teman IPPNU sudah ada di negara mana aja? Yang saya Sudah berapa negara? Yang saya sudah lumayan tergantung PCNU-nya. Udah PCNU belasan negara. Ya, Wih, PCNU ada di mana saja gitu. Seperti di iya. Maroko, Korea Selatan ada. Terus Di USA? kurang tahu kalau di USA masih. Belum Iya. belum ada kabar ya. Cuma kemarin teman-teman ikut konferensi di situ. Yang teman-teman pusat. Iya. Kegiatannya apa aja sih? Kegiatan harian sih ya, kegiatan harian yang ada di IPPNU itu apa? Ya, kalau untuk teman-teman sendiri, kita ini kan memang organisasi keagamaan, Oke. tapi tidak hanya dalam lingkup keagamaan. Kita pemuda yang harusnya bisa juga menerima ajaran-ajaran, maksudnya hal-hal baru seperti yang itu. tidak melulu agama. Yang tidak melulu agama, misalkan game online, teman-teman kabupaten lain misalkan, atau Bondowoso akan ikut itu gitu. Lomba Mobile Legend itu nggak masalah kayak gitu. Untuk rutinannya itu tergantung tiap pimpinan. Karena di bawah kami juga ada pimpinan anak cabang, ada pimpinan ranting, ada pimpinan komisariat, ada yang mereka tiap hari Jumat tahlilan, ada yang tiap malam Sabtu sholawat burdah, ada yang tiap minggu anjang sana kayak gitu. Kayak gitu Anjang sih. sana itu cenderung kegiatan-kegiatan sosialnya mungkin ya. Anjang sana lebih ke pindah rumah ke teman-teman biasanya masih. Biasanya Silaturahmi rapat di gitu ya. Istighosah Rapatnya, juga diselingi rapat gitu. Oke. Jadi kita tetap anak milenial sebenarnya. Boleh kita tafakur alam terus sambil jalan-jalan gitu. Kegiatan-kegiatan alam itu boleh, sangat diperbolehkan. Tafakur alam itu yang gimana maksudnya? Tafakur alam biasanya kita belajar dari alam. Kita misalkan bosen nih sudah rutinan terus kegiatan formal. Ayo jalan-jalan bareng gitu. Daki gunung gitu. Daki gunung misalkan. Atau ke Situs-situs, pantai. Iya, ke boleh. pantai. Bondowoso mana ada pantai?
ya ke situ Bondo lah minimal. Itu yang dilakukan teman-teman ketika bosen sebenarnya gitu. Jadi biar kadang ada yang nggak suka hal-hal formal, jadi mereka senang ini. Dan di kami juga ada ini. Kalau di Ansor ada Banser, di kami ada CBP KPP. Nah di sana itu teman-teman itu kayak ini, kayak Banser. Iya, cuma mungkin pelajar ya. Iya, jadi jadi cikal bakalnya untuk ke Banser mungkin ya. Cikal bakalnya harusnya seperti itu. Dasarnya baris berbaris gitu. Sebenarnya beneran kayak gitu. Iya. Apa namanya? CBP KPP. CBP KPP. Kalau di Kop Pelajar Putri KPP-nya. Untuk apa? Paskibraka gitu-gitu ya. Iya, bisa. Pelajar putri Nahdlatul Ulama bisa main Mobile Legends juga dong. Boleh ya? Boleh. Nggak haram ya. Main Mobile Legends nggak haram ya? Haram nggak sih? Enggak sih. Enggak ya? Kan cuma main gamenya. Ya, cuma main gamenya. Yang haram mungkin kalau ketika main Mobile Legends sambil taruhan, dilengkapi narkoba dan lain-lain, itu yang bikin haram. Atau ketika main game mulai dari subuh sampai subuh gitu. Sama sekali nggak sholat. Ya, soal 5 waktunya nggak ada gitu. Alhamdulillah nggak ada ya Bondowoso. Saya harap seperti itu. Nggak ada. Bondowoso aman ya. Main aman. Mudah-mudahan. Selain di dunia keremajaan nih, by the way, Mbak Nabila sudah berapa tahun nih tergabung di keanggotaan IPPNU Bondowoso? Untuk kan biasanya bertahap dari kecamatan, bahkan teman-teman ada yang dari tingkat desa seperti itu. Untuk itu saya di kecamatan dari 2015, sudah hampir 9 tahun. 2015. Iya. Sejak SMP ya? SMA kelas 1. Sejak SMA. Ya. Sejak SMA kelas 1. SMA kelas 1. Cuma untuk di cabang sendiri ya untuk di sini beberapa tahun terakhir lah. Tapi ini kepengurusan baru, jadinya masih baru. Bentar lagi ganti struktur ya, organisasi ya. Struktur sudah ganti, tinggal nunggu pelantikan ini. Ntar lagi 2024 pemerintahannya ganti juga. Cuman kegiatan-kegiatan setiap hari udah lancar ya. Ya, alhamdulillah sudah lancar. Apa itu cenderung ke pendampingan mungkin ya? Pendampingan, nggak ada pengajian. Lebih ke karena kalau saya lihat Bondowoso kan agamis banget masyarakatnya. Iya, karena Bondowoso juga agamis banget. Sebenarnya dukungan itu cukup baik. Apalagi sebenarnya tantangannya ketika anak perempuan berorganisasi, pulang malam. Itu. Kayak gitunya. Itu yang harus kita ada orang tua yang tidak mengerti. Oke. Kadang-kadang kamu jangan berkegiatan ini. Padahal seorang ini di luar IPPNU ya. Saya ngobrol seorang ustazah ketika sudah ngisi acara ceramah atau tausiah atau apa yang lain, dia bisa pulangnya malah sampai dini hari gitu. Iya. Jadi mungkin mengikis hal-hal negatif, stigma negatif yang ada di masyarakat bahwa anak perempuan itu tidak harus selalu ada di dapur gitu. Masa ada anak malolo gitu kan. Walaupun memang harus bisa ya. Harus bisa lah. Iya. Tapi balik ke ini ya. Balik ke yang diperjuangkan Ibu Gita Kartini sebenarnya, gitu ya. Jadi jangan-jangan Ibu Gita Kartini itu IPPNU gitu. Belum masih. Belum ya, zamannya beliau belum ya. Iya, belum. Tapi mungkin cikal bakalnya dari itu ya kan, dari pola-pola pikir yang dituangkan sama Kartini di bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Ada yang di Bondowoso ada banyak anggota IPPNU-nya. Ya, alhamdulillah ada banyak. Di beberapa kecamatan juga sudah terbentuk, bahkan di beberapa desa. Cuma
Bondowoso memang masih membabat lagi gitu. Maksudnya Masih babat ya? memang sudah ada sejak lama, cuma gimana kita mempertahankan dan beberapa kecamatan yang belum terbentuk, tugas kami, PR kami memang membentuk. Untuk dari kabupaten-kabupaten lain kami memang masih belum ada di masa keemasan gitu. Iya. Cuma selama ini alhamdulillah Bondowoso tidak pernah sampai benar-benar vakum semuanya gitu. Jadi Dari teman-teman tetap- kecamatan, iya, tetap. terutama support dari teman-teman yang ada di kecamatan dan sekolah-sekolah juga kayak gitu. Terus yang diharapkan masa keemasannya itu yang kayak gimana sih yang diharapkan sama teman-teman IPPNU di Bondowoso ini? Untuk dari saya pribadi Oke, sebenarnya boleh. Dari Mbak Nabila sendiri gimana? teman-teman bisa ada banyak para pelajar yang gabung sama kami dan bisa mempelajari tentang NU khususnya, dan mereka bisa mempelajari itu dengan baik agar nantinya mereka, sebenarnya kita cikal bakal NU ke depan, bukan hanya sampai pada titik IPPNU saja, tapi bagaimana kita menjadi perempuan NU ke depan yang akan membuat perubahan-perubahan di abad kedua. Kan kemarin sudah abad pertama. Iya, buat abad kedua. Kayak gitu. Lalu perubahan itu penting. IPPNU. Kebayang nggak ibu negara kita mantan anggota IPPNU suatu saat? Iya. Kebayang nggak sih? Tapi ketika saya ngomong kayak gini kadang-kadang ada tantangan juga gitu loh. Kita negara demokrasi gitu, bukan negara Islam. Benar. Jadi ada tantangan seperti itu juga. Kayak ya udahlah urusan netizen itu ya. Ada netizen nggak sih di IPPNU? Ada lah pastinya. Ada ya. Apalagi ya kalaupun kadang orang tua membolehkan. Oke. Tapi tetangga acara apa sih itu? Kok ngumpul-ngumpul, kayak tetap ada orang-orang yang menyepelekan hal itu sih. Ada ya stigma di masyarakat. Iya, ada. Cewek-cewek ngapain Iya. ngumpul-ngumpul sampai malam sampai gini. Padahal mungkin teman-teman itu lagi membahas tentang suatu kegiatan yang bermanfaat bagi nusa bangsa serta agama. Iya. Mungkin ya. Plusnya agama. Plusnya agama ya. Atau bermanfaat bagi nusa bangsa berdasarkan agama Islam gitu ya. Berdasarkan syariat juga gitu. Berarti ada pendampingan tentang ketatanegaraan. Iya. Gitu juga ya. Kalau di kaderisasi formal kami yang awal untuk masuk anggota itu memang ada keindonesiaan, wawasan kebangsaan kayak gitu. Karena ada hal-hal baru yang masuk, mereka Islam tapi tidak mau dengan Pancasila, tidak mau dengan UUD. Dan peran pelajar putri di sini dari asas kami, dari PDPRT kami juga, kami Pancasila itu asas kami gitu. Jadi kita memang Islam yang mempercayai Islam juga yang bernegara. Iya, Islam yang bernegara. Karena kan selama ini ada beberapa yang menolak, ya kita Islam harus menjadikan Indonesia negara Islam seperti itu. Padahal kan tidak seperti itu. Iya. Gitu. Dari pemirsa sudah ada yang bertanya, Mas Alip? Ada satu. Ada ya. Nah, ini gimana menanggapi adanya salah satu pondok pesantren terkenal yang viral di media sosial yang dikatakan ajaran sesat katanya. Disebutkan nggak nama pondok pesantrennya? Kalau setahunya Alif itu Al Zaitun. Oh gitu ya. Pertanyaannya dari siapa sih? Ini dari pendengar nomor WhatsApp 88. Tidak meninggalkan jejak ya? Pak Tidak. Ervan. Oh dari Pak Ervan. Oke, dari Pak Ervan. Oke, Pak Ervan, selamat sore Pak Ervan. Jadi tanggapannya terkait ini salah satu pondok pesantren yang sedang viral ya, Al Zaitun. Gimana sih tanggapannya Mbak Nabila? Untuk dari saya sendiri, karena kami diajari untuk mengklarifikasi dulu sebenarnya. Ya. Cuma kan kabarnya dari pihak sana sulit untuk diklarifikasi. Oh ya, gitu. sulit Sulit, diajak ya, ngobrol. sulit.
Cuma dari kami dari kota terdekat, maksudnya PCNU terdekat atau Kemenak terdekat itu saja tidak bisa Tidak bisa ada akses. tidak ada akses sebenarnya gitu. Cuma dari kami sendiri, harapan kami kalau memang benar adanya seperti itu harus ditindaklanjuti. Bagaimana biar tidak ada orang-orang yang semakin banyak mengikuti ajaran mereka seperti itu. Lanjut pertanyaan nih. Ada pertanyaan lagi nggak, Mas Alid? Ada ya. Ini dari Kartika di Sukosari. Dari Sukosari. Visi misi pribadi ada nggak untuk IPPNU? Visi misi pribadi. Visi misi mungkin pribadi. IPPNU itu kepengen yang seperti apa sih? Ya, dari saya sendiri, saya ingin karena saya ada di Bondowoso khususnya, harapan saya teman-teman bisa menjadi pelajar putri yang bisa produktif, bisa menempatkan bakat minatnya, entah dia suka seni, entah dia suka hal-hal IT, itu dikembangkan. Dan kita selaku pimpinan cabang, semoga kita mampu juga seperti itu untuk mewadahi teman-teman. Jadi teman-teman ketika punya bakat minat bidang apa, kita bisa menyalurkan itu gitu. Jadi khususnya kita harap ada beberapa dinas yang memang bisa kita kerjasamai untuk melakukan hal-hal itu gitu. Jadi kerjasama dengan pemerintah. Iya, biar kita juga, kalau kita kerja sendiri, kita juga sama-sama pelajar, kita nggak punya, kita siapa gitu. Tapi ketika kita bekerja sama dengan mereka, kita punya akses, akhirnya mungkin bisa ketika mendelegasikan teman-teman ketika ada lomba misalkan seperti itu. Dan pastinya harapan saya juga teman-teman IPNU IPP ini kan sama-sama beda jenis gitu ya, tetap mempertahankan syariat bahwa IPNU IPP itu masih ada batasan gitu. Ya syariatnya jangan campur aduk tadi gitu ya kan. Maksudnya ya kita remaja, nggak mungkin yang nggak mau campur aduk sebenarnya. Cuma gimana caranya kita mengurangi hal-hal itu gitu. Ya oke lah. Sederhananya minimal jangan pacaran gitu lah kan. Oke lah pacaran oke lah kalau memang mau dibilang itu pacaran, cuma say hello duduk, jangan nempel gitu juga kan seperti itu ya kan. Oke. Harapan dari ngomong-ngomong nih, saya pernah nonton di salah satu kompetisi panjat tebing. Itu ada salah satu cewek dari luar nih, kebetulan bukan dari Indonesia. Saya lupa dari negara mana. Dia berhijab loh. Serius loh, berhijab. Berhijab panjat tebing. Kekuatan diri. Itu saya kagum sih. Iya. Saya kagum. Mudah-mudahan nggak ada apa ya? Kalau bahasa Maduranya gini. Duma anek bine naekan gitu ya. Gitu kan. Biar tidak mematikan bakat dan minat ini apa? Karena itu olahraga yang diakui dunia gitu. Jadi pelajar-pelajar Islam, khususnya teman-teman baik itu dari IPP atau IPPNU, mereka juga berhak untuk dapat prestasi yang sama gitu. Oke lah, mungkin pebasket nasional. Yang ini aja renang aja udah yang pakai seragam renangnya kostum renangnya. Udah ada hijab tuh sekarang. Sekarang sudah ada yang syar'i gitu. Udah syar'i. Jadi ya walaupun itu mungkin yang menurut sebagian pendapat menyulitkan. Masa berenang pakai baju kelelawar gitu. Sebenarnya sebagai sarana dakwah juga gitu. Bener nih, bener sebagai sarana dakwah juga gitu kan. Sama. Karena sekarang untuk kita bicara di luar ya, ning siapa dah
Mbak Veve itu di pimpinan pusat di seni budaya. Di Jakarta. Iya. Jadi orang-orang seperti mereka, Ning Laila yang pendakwah Jatim yang sekarang pendakwah muda itu juga ada di saya nggak kenal. pimpinan wilayah. Tapi kan bagus ceramah-ceramah. Iya. Jadi teman-teman mungkin bisa belajar banyak dari sana. Gitu. Iya. Bahkan misal di seni teater kita bawa hal-hal yang ya hal-hal receh sebenarnya. Biar menikmatinya nggak wah dakwah banget. Kalau anak muda kan bosen kadang diceramahin gitu. Benar. Ada pertanyaan lagi Mas Alif? Ya, terakhir ini dari Mas Sidik di Gerujukan Kidul. Di Gerujukan. Lumayan Oke, selamat sore. IPNU dan IPPNU. Terutama yang podcast kemarin Mas Sidik. Oke. Itu gimana kalau IPPNU yang katanya organisasi yang non-profit? Gimana pendapatnya? Terus ada juga yang namanya 5 konsep pembaharuan untuk 2 tahun ke depan. Itu maksudnya gimana? Kalau sepintas saya mendengar ada refocusing belajar dan optimalisasi organisasi atau pengkaderan. Banyak ya. Bingung yang mau jawab. Ini salah satu penggemar nih. Iya. Ini Bapak atau Mas Sidik. Ini salah satu penggemarnya IPNU dan IPPNU ini. Jadi pertanyaannya luas. Iya. Pertanyaannya luas. Boleh ditanggapi dulu. Ini yang non profit itu gimana itu? Yang non profit. Non Non-profit yang bagaimana itu? Tapi emang non profit ya, karena memang bukan lembaga perdagangan ya. Memang non profit ya. Karena memang dari kami mungkin kalau sebagian kita dapat gaji kadang gitu kan, ada komunitas-komunitas yang seperti itu. Ya. Tapi untuk di NU sendiri, di Lembaga. IPPNU sendiri terutama kita memang pelajar. Setelah itu kita juga ngasih harusnya, bukan kita ke sosialnya ya. Ya, kita misal ada acara nih. Kita yang iuran gitu, bukan kita yang dikasih gitu. Kalaupun itu dikasih ya kapan-kapan gitu, belum tahu kapannya gitu. Jadi memang mengedepankan ngabdi. Kalau dari beberapa senior mengatakan kalau di IPNU IPP bahkan dengan Kiai juga kita fokusnya tuh mengabdi. Jadi nggak ada harusnya kita yang dapat kita yang butuh, bukan mereka yang butuh kita gitu. Jadi kita yang benar-benar harus belajar. Kalau non profit benar-benar non profit. Kita yang butuh untuk belajar, menumpahkan segala ekspresi. Tetap dengan berekspresi dengan syariat-syariat Islam yang baik dan benar gitu ya. Menurut yang sudah diajarkan. Oke. Yang kedua, poin kedua tadi apa Mas Alif? Iya, terkait itu 5 konsep pembaharuan. 5 konsep pembaharuan untuk 5 tahun ke depan. 5 konsep pembaharuan yang apa Mas? Yang pertama? 2 tahun ke depan. 2 tahun. 2 tahun. Iya, 2 tahun. Yang pertama refocusing pelajar. Dari PBNU sendiri kemarin ketika kongres di Jakarta itu memang meminta untuk benar-benar teman-teman pelajar yang dicari untuk bagaimana IPNU IPPNU ke depan kayak gitu. Jadi kita akan usahakan, dan ini PR kita, PR besar Kabupaten Bondowoso untuk masuk di sekolah-sekolah kayak gitu. Sekolah-sekolah ma'arif saja belum kita penuhi untuk ada IPNU IPPNU. Kalau sekolah ma'arif kan memang di bawah naungan NU, tapi itu belum totalitas ada di semua sekolah ma'arif. Apalagi sekolah-sekolah negeri. Seperti itu. Kita akan mencoba untuk masuk di sekolah-sekolah itu agar kabarnya ada beberapa sekolah yang sudah kemasukin non ya lebih ke kiri gitu, misalkan seperti itu. Jadi boleh dibahas nggak kirinya nih? Ya misalkan yang tadi dibahas itu seperti mereka anti Pancasila seperti itu. Tapi kan kalau kayak pokoknya aku Islam gitu ya. Iya. Ini NKRI dulu, NKRI harga mati. Sedangkan mereka tidak membawa bendera. Tapi kalau kita kan keseringan ya bawa bendera, ini loh kita dari NU. Akhirnya teman-teman, wah kok dari NU gitu, merasa tidak tertarik.
kita akan mencoba formula baru, kita akan kaji formula itu agar nanti ketika kita masuk di sekolah, entah kita bawa seminar fashion apa gitu ya, atau seminar tentang IT, desain grafis, mungkin hal-hal seperti itu yang akan kita bawa terlebih dahulu, biar mereka menarik untuk mereka. Akhirnya mereka di sini ada ini nggak ya? Ada sekolah Mater Dei nggak ya? Ada nggak Mas Alid? Apa itu? Di Bondowoso ini ada sekolah Mater Dei nggak? SMP Katolik, SMP Kristen gitu. Harusnya Ada ya? Ada ya. SMA-nya yang nggak ada di sini, SMK Katolik. Mungkin kalau IPPNU sudah kolaborasi sama Mater Dei, karena di sekolah-sekolah Kristen ada loh yang murid beragama Islam. Oh iya, Ya, saya juga tahu gitu. Ada kalau memang. suatu saat bisa berkolaborasi dengan mereka gitu, kasih kabar saya. saya ingin tahu beneran. Saya ingin tahu beneran itu. Ya. Kasih kabar saya gitu. Apalagi tadi poinnya Mas Alif? Yang ada 2 poin seperti Ada itu. 2 poin nggak ya? Oh iya, refocusing ya tadi. Jadi yang pertama refocusing, oke. Kemudian pengkaderan. Pengkaderan. Organisasi pengkaderan. Pengkaderan ini, pengkaderannya gimana ini mungkin? Cenderung pengkaderannya caranya gimana? Mungkin balik ke refocusing itu tadi ya. Iya. Cara pengkaderannya kita masih karena kita memang masih di awal, kita masih antara saya sama Rifki dan beberapa orang gitu, belum kita benar-benar kaji ini mau digimanakan gitu. Cuma untuk pengkaderan dari kami itu masih ada banyak PR. Bahkan sebenarnya ada pengkaderan formal yang masih untuk dari kabupaten lain kita masih tertinggal gitu tingkat pengkaderannya gitu. Cuma ini memang PR besar kami, gimana teman-teman untuk ikut pengkaderan itu tidak bosan dan tidak kadang habis pengkaderan awal tiba-tiba hilang gitu. Hal-hal itu yang ingin kita perkuat juga setelah pengkaderan, bagaimana dari kami juga bisa memperkuat teman-teman kayak gitu, bisa menarik teman-teman untuk selalu berkegiatan kayak gitu. Karena biasanya habis pengkaderan, habis kepengurusan hilang seperti itu, habis dilantik mungkin apalagi orang-orang yang masih baru kenal gitu. Karena mungkin kegiatan-kegiatan awal cuma seputar tentang masalah pengajian dan lain-lain. Bosan apa mak soro-soro butun malolo gitu. Kita kan Mungkin ada seperti itu ya. Kaderisasi formal, kita ada kaderisasi formal memang. Padahal IPPNU sendiri ketika ada turnamen bola, turnamen Futsal bahkan boleh. turnamen Mobile Legend dari teman-teman kader-kader IPNU dan IPPNU ada loh di situ. Ada. Dan ada tugas langsung dari lembaga gitu ya untuk mengawal itu. Memang kita ada pemetaannya untuk kaderisasi, dari bakat minat sendiri kita ada itu. Cuma mungkin ini masih PR besar banget buat Bondowoso sebenarnya. Jadi mungkin gini, untuk kader-kader baru jangan cuman ngikutin kegiatan cuman 3 kali doang gitu ya. Karena di kegiatan keempat atau kegiatan kelima itu bakalan main game bareng online gitu kan. Kan kayak gitu. Jadi jangan 3 kali doang gitu. Jangan 3 kali aja ngikuti ini. Sebenarnya di kaderisasi juga enggak pengkaderan, chemistry kita satu sama lain. Ketika kita sudah menganggap itu sahabat, itu menganggap ini saudaraku gitu. Kita sudah menemukan sosok-sosok itu di organisasi, kita biasanya akan cekat kayak gitu, akan lebih kuat. Dan apalagi orang tua juga. Oh, keluar sama siapa? Keluar sama dia. Ya, boleh. Biasanya orang tua akan lebih ini. Mau apa? Mau mabar. Mabarnya bersolawat gitu ya kan? Mabar sambil bersolawat gitu. Jangan. Salawat dulu. Salawat dulu. Boleh. Aduh, luar biasa. Masih banyak tapi keterbatasan waktu. Lagi-lagi ya pemirsa, mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita harus segera undur diri. Jadi ya intinya Islam itu indah. Gitu ya, sudah diawali sama IPNU dan IPPNU. Islam itu indah dan Islam itu luar biasa fleksibel ya. Jadi
Terima kasih pemirsa hadirnya untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan dan berinteraksi tadi. Terima kasih. Jumpa lagi di edisi berikutnya. Tentu saja dengan narasumber-narasumber yang lain. Masih luar biasa juga. Tentu saja di Ngobras, Ngobrol Asik. Saya Joko Minor bersama segenap kru yang bertugas mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.